Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi di acara Paranormal. Nah, di sini kita akan mengobrolkan sesuatu yang tidak biasa. Tapi jangan dikira nanti hasilnya luar biasa. Nah, di Paranormal ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Nah, cuman si tamu yang datang ke sini 1 kali 24 jam wajib bertanya. Kalau tidak bertanya, kita bawa ke kolam. Kita satukan sama buaya. Tapi bohong. Tapi tidak. Nah, tamu yang satu ini spesial nih. Ini sahabat Kang Ewon sejak dulu. Nah, dalam kehidupan berpetualang atau mencintai lingkungan. Nah, ini Kakanda dari Perhutani. Nah, biar lebih jelas, kita suruh untuk memperkenalkan diri. Izin, Pak. Biar lebih akrab ya dengan sahabat Ewon yang ada di sana, kita kenalan ya. Boleh Pak? Perkenalkan diri. Perkenalan. Mohon izin Pak Ewon. Nama saya Hari Sudiana. Saya Wakil Administrator Perum Perhutani KPH Bandung Utara. Saya membawa teman saya. Enggak? Nama saya dan saya di Kepala Subseksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Perhutani Bandung Utara. Gitu Kang Ewon. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Nah, mohon maaf nih. Mungkin tapi izin ya Pak ya, mohon maaf. Secara mungkin struktur Bapak lebih tinggi ya dari Bapak ya. Siap. Betul nggak? Tapi mohon Pak, saya tidak akan panggil ke Bapak Komandan. Kesini aja Dan ya. Ya, berarti kalau panggilan luar biasa ya Dan gitu, selalu gitu ya. Iya. Anak kecil, orang tua, dewasa pasti akan komandan ya. Iya. Waduh. Siap, mantap. Ini namanya nama keberuntungan ya orang tuanya. Wah, luar biasa. Paranormal. Masuk nih di Paranormal. Begini Dan, izin Pak Hari ya. Nah, kan kalau di acara-acara yang lain, tamu itu biasa ditanya-tanya. Ya. Nah, jadi kasihan dong. Nanti kan si tamunya kalau ditanyanya yang sulit atau si tamu itu dikasih pertanyaan yang susah gitu kan, atau pertanyaan yang sensi, kasihan. Nanti terjebak. Betul nggak? Nah, kalau di Paranormal, nah di sini, nah saya ingin Pak Waka, Bapak juga, nah bertanya. Jadi tamu yang datang ke sini 1 kali 24 jam wajib bertanya. Siap. Kalau tidak bertanya, nanti akan saya bawa ke belakang. Ya. Oh, ya. Belakang, bukan ke warung kopi. Boleh. Pertanyaannya silakan Pak. Pertanyaan yang paling sulit. Nah, kenapa? Karena di media sosial kan Steve Ewon itu terkenal egois, sombong gitu ya. Nah, jadi silakan bertanya. Pertanyaannya cari yang paling sulit untuk saya agar saya tidak bisa menjawab. Kalau saya yang tidak menjawab, berarti nanti Bapak yang kasih hukuman ke saya. Siap. Saya sudah punya pertanyaan pandan untuk Pak Steve Ewon ini. Ini di dunia sekarang banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Saya tahu dari teman-teman di tempatnya Pak Steve Ewon ini malah kekurangan sampah. Pertanyaan saya, kok bisa seperti itu Pak? Sampai kekurangan sampah. Ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman lain nih. Gimana nih Pak? Luar biasa. Seperti tadi saya sampaikan ya. Nah kan Steve Ewon itu terkenal dengan sombong. Kampung Steve Ewon, kampungnya kurang sampah. Nah, Desa Kertawangi beberapa mungkin setahun yang lalu ya. Nah, kita juga dapat penghargaan dari Pak ADM ya. Nah, kalau Desa Kertawangi mendapat penghargaan peduli akan kelestarian alam. Nah, terus yang kemarin kita juga dapat penghargaannya baru 2 minggu yang lalu. Nah, pas Hari Peduli Sampah Nasional, nah kita dapat penghargaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, akan terciptanya kampung kurang sampah gitu ya. Nah, kenapa di Desa Kertawangi bisa tercipta kampung kurang sampah? Tentunya kan tadi sombong ya, karena kepala desanya peduli Pak. Ya, mantap. Jadi sebenarnya begini, saya mencoba kepada masyarakat ya, terutama rekan-rekan yang dekat ya, mengajak dan menyadarkan bahwa
saya menjadi pintar, saya menjadi cerdas, nggak apa-apa ya, kan tadi sombong. Iya. Saya menjadi pintar, menjadi cerdas, tentunya karena saya sehat. Iya. Kenapa saya sehat? Tentunya karena lingkungan saya bersih. Nah, akhirnya saya memotivasi kepada mereka, kepada warga masyarakat, agar kita diberikan kesuksesan dan keberhasilan itu berawal dari kebersihan. Nah, akhirnya di kampung saya ada namanya Pak Ijang ya, itu salah seorang RW di RW 6. Nah, itu salah satu promotor untuk menjadikan Desa Ketawangi menjadi kampung kurang sampah. Nah, bersama saya dan teman-teman, nah akhirnya ini tempat kita ini banyak sampah. Tempat kita kan tempat wisata. Yeah. Nah, tempat wisata, nah itu kan yang ideal itu kan yang bersih, betul nggak Pak? Betul. Karena pada saat bersih berarti pengunjung juga nyaman. Nah, akhirnya saya bersama Pak Ijang, menginisiasi, yuk kita bikin komunitas untuk peduli terhadap sampah ini. Nah, akhirnya apa ya namanya ya? Wah, bingung waktu itu. Akhirnya karena saya dulu punya program pemburu binatang, udah aja. Gimana kalau pemburu sampah? Wah, kata si Pak RW, Pak Ijang, setuju. Nah, gitu. Kenapa ini harus pemburu sampah? Nah, karena pemburu itu individu, Pak. Nah, jadi bukan dari bagian dari struktural. Beda dengan petugas kebersihan. Kalau petugas berarti kan ada yang menugaskan. Nah, kalau ada yang menugaskan berarti ada yang menanggung jawab. Kalau ada yang menanggung jawab berarti ada yang membayar dong. Nah, kalau pemburu sampah itu, ya pemburu sifatnya individu, siapapun bisa. Nah, akhirnya dari satu orang, Pak RW bersama saya dan beberapa rekan setiap pagi tuh ngambil sampah. Nah, akhirnya diikutin oleh warga RW 6 itu. Akhirnya yang dulunya karena di kita tempat wisata ya, Curug Cimahi Pak. Nah, di belakang kita Curug Cimahi. Nah, dengan banyaknya aktivitas berarti itu akan banyak sampah. Nah, akhirnya kita pungut, sampahnya kan jadi hilang, jadi bersih. Loh, kok ini jadi kurang nih sampah? Akhirnya nyari kemana, oh jadi bersih. Nah, akhirnya gara-gara bersih dari banyak sampah terus jadi berkurang, akhirnya wah kurang sampah. Nah, akhirnya rame lah, dijulukilah kampung kurang sampah. Wih, mantap. Mungkin mohon izin Pak Stepawan, terkait tadi Pak Stepawan dibilangin sombong. Saya ingin menambah kesombongan Bapak. Saya punya beberapa titik, bahkan 36 titik ya Pandan, tempat wisata di Bandung Utara. Pak Iwan menjadi duta lingkungan pemburu sampah di tempat kita. Mungkin nanti saya sampaikan ke manajemen Perhutani Bandung Utara. Ini ingin menjadi Pak Iwan ini duta lingkungannya di tempat wisata, menjadi tim pemburu sampahnya. Karena wisata kita alhamdulillah sudah bersih, sudah bagus. Tetapi dengan adanya nanti Pak Iwan di sana bisa tambah bersih lagi, tambah bagus lagi. Ini untuk kemajuan semua, tidak hanya Perum Perhutani, tapi juga pemberdayaan nanti masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa hidup di sana, bisa mencari penghidupan di sana untuk menambah kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar. Rasanya ini cita-cita mulia. Mohon didukung nih biar Pak Iwan juga jadi tambah sombong. Tambah berkah. Nah, itulah. Jadi sombong tapi berkah. Kenapa? Karena sombong, saya kan sombong bertanggung jawab ya Pak ya. Maksudnya begini, jangan sampai kampung kurang sampah, tapi di kampungnya banyak sampah. Berarti tidak bertanggung jawab dong. Misalkan peduli lingkungan, tapi terhadap lingkungan tidak terbukti dia peduli. Nah, berarti kan tidak bertanggung jawab. Boleh sombong, tapi sombongnya bertanggung jawab. Biar berkah. Amin. Nah, baik sahabat paranormal dimanapun. Jadi alhamdulillah ya, tidak terasa ya Pak ya. Tidak terasa ya. Maksudnya waktunya kan dari pagi. Cuma ngobrolnya kan kita baru sebentar ya. Nah, poinnya nggak apa-apa. Nah, poinnya karena yang tadi saya jelaskan, poinnya adalah ternyata rekan-rekan dari Perhutani pada saat Pak Waka menyampaikan bahwa Steve Ewan akan dijadikan duta lingkungan hidup untuk wisata, berarti sepakat kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua ya Pak ya. Betul. Nah, insya Allah Pak, nanti amanat yang Bapak berikan, akan saya viruskan
kepada rekan-rekan agar semua peduli akan lingkungan. Cukup ya? Cukup Pak, ada pertanyaan lagi? Pandan mau tanya? Boleh? Boleh, yang susah tapi ya? Yang susah ya? Sejauh ini kan udah dijuluki kampung kurang sampah. Kami perhutani ada khususnya yang di Desa Tawangi ada beberapa lokasi wisata. Betul. Nah, sejauh ini berapa yang terlibat terkait pemburu sampah di lokasi-lokasi yang wisata di Perum Perhutani dari masyarakat yang udah ini kan sama Pak Ewan? Iya. Jadi kalau kita data secara administrasi anggota yang sudah terlibat ke anggota pemburu sampah, nah itu kurang lebih 60 orang. Jadi dari sekian banyak, nah itu kan sebenarnya masih jauh ya. Nah, karena penduduk Kertawangi kan kurang lebih 13.000. Nah, dari 13.000 yang peduli hanya baru 60 orang. Sebenarnya masih jauh ya. Kenapa si pemburu sampah itu bisa terkenal? Ya tentunya tadi tara normal. Berbeda, jadi orang lain tidak peduli, 60 ini mereka peduli. Tapi kalau kita balik, saya yakin misalkan 13.000, nah itu tidak peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan. Terus 60 itu peduli. Yang tidak peduli. Yang tidak peduli. Saya yakin yang tidak peduli akan terkenal. Maksudnya begini, bukan saya setuju dengan orang-orang yang tidak peduli, tapi dalam kehidupan itu kan ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Betul nggak? Betul. Nah, terus di tempat wisata pun ya ada beberapa anggota yang terlibat LMDH KTH wisata. Itu ada yang sudah menjadi anggota pemburu sampah juga. Nah, dan ada juga yang tidak, jadi hanya sebatas beraktivitas saja. Nah, jadi kalau berbicara totalnya, nah itu 60. Nah, terus anggota wisata yang terlibat, ya kurang lebih lah 6-7 orang lah ada yang terlibat. Tapi biarkan 6, maksudnya sedikit, tapi dia punya kepentingan untuk orang banyak. Daripada orang banyak, tapi merugikan, gitu kan? Untuk betul. Mantap sekali Pak Ewan, mantap. Teruskan, lanjutkan, semangat terus untuk kepedulian terhadap lingkungan dengan menghilangkan kurang sampah. Siap. Karena saya yang membawa acara ya, dan Tara Normal ini harus berbeda dengan acara yang lain, jadi segala sesuatu yang beda nanti yang diobrolkan ya. Nah, jadi kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Nah, nanti kita undang lagi Pak Waka dan rekan. Tapi tolong nanti persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Agar saya tidak bisa menjawab ya. Nah, baik sahabat Tara Normal dimanapun berada. Nah, intinya kita sepakat kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena kebersihan adalah kehidupan. Kebersihan adalah jiwa. Setiap jiwa pasti memproduksi sampah. Apabila orang yang tidak peduli dengan sampah, berarti tidak punya jiwa. Dan satu hal, kebersihan sebagian daripada iman. Saya Steve Ewon, semoga Anda terhibur.